guru SMA Negeri 1 Banda Baru. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Rida Mutia. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Banda Baru yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Rida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Wajah Bu Rida pun saya lihat berseri-seri, luar biasa sekali. Nah baik Bu Rida, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah agar nanti ketika Bu Rida sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, Bu Rida itu bisa lebih fokus, lebih siap ya, dan juga lebih percaya diri karena nanti akan saya lakukan observasi pada kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, baik Bu Rida, dalam kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Rida. Ya. Boleh ya? Ya. Baik. Yang pertama Bu Rida, pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran nanti ya dalam pembelajaran Bu Rida. Tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu Rida capai di dalam kelas? Oke, baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti di kelas, di mana peserta didik setelah selesai pembelajaran, mereka dapat menyajikan teks-teks khusus dalam bentuk pemberitahuan, yaitu dengan kata lain announcement. Announcement ya, Iya. teks announcement. Berarti materi kali ini tentang teks announcement. Iya. Baik. Kemudian Bu Rida untuk area pengembangan siswa. Jadi untuk area pengembangannya nanti pengennya siswa itu area pengembangan yang dikembangkan itu apa? Seperti apa gitu? Di sini untuk area pengembangannya saya lebih menekankan terhadap keterampilan peserta didik, di mana mereka nanti dapat melakukan aktivitas untuk menemukan unsur-unsur yang ada di dalam teks announcement yang berbeda-beda. Unsur-unsur teks announcement ya. Berarti nanti peserta didik teks announcement berbeda-beda. Iya. Gitu ya. Kemudian Bu Rida dalam proses pembelajaran ini nanti Bu Rida akan terapkan model pembelajaran seperti apa? Model pembelajaran yang saya terapkan itu lebih kepada pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Berbasis masalah berarti Iya. ya? Oke. Baik, jadi pembahasannya nanti masalah ya Bu Rida ya, Iya, masalah announcement tentunya ya. Nantinya nanti kegiatan pembelajaran ini pasti ada sintak-sintaknya Bu Rida ya? Iya, Sintak-sintak PBL ya. Baik, kemudian Bu Rida ini terkait strategi nih Bu Rida ya. Strategi pembelajaran, nanti strategi pembelajarannya seperti apa? Strategi pembelajarannya saya akan menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Nah, kemudian Di mana saya lebih arahkan kepada diferensiasi konten. konten. Iya. Oke. Ada lagi strategi yang lain mungkin? Nah di sini nanti para peserta didik itu akan mendapatkan bentuk teks announcement yang berbeda-beda setiap kelompoknya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Setelah itu saya akan melakukan pendekatan dengan mengembalikan fokus mereka dengan melakukan ice breaking supaya mereka bisa mengerjakannya lebih rileks, santai. Gitu ya. Iya. Berarti selain ada diferensiasi konten dengan teks yang berbeda-beda, berarti nanti ada kelompok juga ya. Iya. Bu Rida juga menyediakan ice breaking ya, Iya. biar lebih santai karena bahasa Inggris itu biasanya kesannya agak ini ya Iya, Bu Rida iya. ya. Iya. Iya, baik sekali, bagus sekali agar bisa lebih rileks peserta didik dalam belajar, mereka pun senang gitu ya Bu Rida. Iya, iya. Baik, kemudian untuk penilaian nih Bu Rida. Nah, untuk penilaiannya nanti gimana di kelas? Untuk penilaiannya sendiri itu saya menerapkan 3 ranah. Yang pertama yang saya lakukan yaitu penilaian sikap melalui observasi langsung. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Saya akan menggunakan tes tulis pastinya. Kemudian yang terakhir itu saya akan melakukan penilaian keterampilan atau psikomotorik melalui presentasi setiap kelompok. Oke, berarti selain adanya observasi untuk sikap, ada juga yang namanya pengetahuan, berarti ada tes tertulis ya. Kemudian mereka juga nanti berarti presentasi kelompok juga ya. Berarti ada 3 tahap ranah penilaian di sini. Betul. Baik. Kemudian Bu Rida, ini mungkin yang terakhir ya pertanyaannya. Untuk sasaran kelasnya nanti kira-kira kelas berapa?
Sasaran kelas yang saya gunakan itu kelas 10. Kelas 10 ya. Berarti itu fase E ya? Iya. Kelas 10. Nah, nanti jamnya jam keberapa Bu Rida? Jam 5.06. 5.06. Itu hari apa? Hari ini juga. Hari ini ya, hari Senin ya? Iya. Berarti hari ini nanti setelah observasi ini kita langsung observasi di Iya. 5.06 kayak gitu ya. Baik. Mungkin itu aja Bu Rida ya. Mungkin pertanyaan dari saya cukup di situ. Jadi di sini saya ingin tahu kegiatan pembelajaran Bu Rida saja yang akan Bu Rida laksanakan nanti. Karena nanti pada saat observasi yang saya amati itu berkaitan dengan perencanaan yang Bu Rida susun, yang apa yang Bu Rida sampaikan. Dan saya harap nanti pelaksanaan observasi kita bisa lakukan. Bu Rida juga melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan perencanaan yang Bu Rida susun, mulai dari tujuan, model, strategi dan lain sebagainya ya Bu Rida. Iya. Saya harap juga semua nanti bisa teramati ya dari yang itu yang sudah dijelaskan, bisa saya amati dan lengkap, kemudian agar pembelajaran Bu Rida juga maksimal pada peserta didik gitu ya. Jadi harapan kita bisa melakukan observasi, dan setelah observasi kita juga akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Bu Rida. Iya. Baik, terima kasih Bu Rida. Sekali lagi saya ucapkan sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Baik, jadi demikian Bapak Ibu guru penggerak, itu tadi kegiatan pra observasi dari saya bersama rekan sejawat saya Ibu Rida Mutia SPD, dan sampai jumpa di kegiatan observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu penggerak, kembali lagi bersama saya Sarifah Daulay SPD IMPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara. Nah, hari ini kita akan masuk pada kegiatan observasi, di mana kegiatan observasi ini dilakukan di jam pelajaran Ibu Rida Mutia SPD di kelas berapa Bu? Kelas 10. Kelas 10. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita menuju observasi. Apa Bu Rida sudah siap? Alhamdulillah sehat. Sudah siap? Siap. Alhamdulillah sudah siap. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Sementara waktu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning. Okay, how are you today? Okay. Well, we continue about our lesson today. Ya. Sebelumnya mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Siapa yang tidak hadir? Nadia Ulfina. Nadia Ulfina. Apa keterangannya? Sakit. Terus
WhatsApp grup kelas. Di situ ada link yang sudah dibagikan mengenai video. Silakan kalian tonton videonya. Di situ terdapat tentang unsur-unsur permasalahan, unsur-unsur teks yang terkandung di dalam teks announcement khususnya. Silakan. Berarti sudah videonya sudah dilihat ya, sudah ditonton. Supaya bentar lagi kan kita akan bekerja ya, untuk melihat unsur-unsur teks yang ada pada announcement. Sebelumnya, mari kita ice breaking dulu ya, karena itu lihat ada beberapa teman yang memang sudah jenuh ya berbicara ya, mengantuk ya. Ready? Okay. Touch your hand. Touch your lips. Raja kenapa? Lipsnya di mana? Oke. Oke. Seru ya? Oke, thank you. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya seperti yang sudah dibentuk sebelumnya. Silakan berbalik arah. Sebelumnya mau ibu tanyakan, yang sudah kalian perhatikan di video tadi kira-kira apa? Coba disebutkan salah satu. Pengertian. Oke, Kenza. Kira-kira pengertian dari announcement yang ada dalam video tadi apa? Sebuah pernyataan yang tertulis berupa communication yang bersifat publik alias hubungan pribadi. Oke, good job. Berarti pengertian dari announcement itu adalah sebuah pernyataan tertulis maupun lisan yang ditujukan untuk khalayak umum. Umumnya berisi tentang informasi. Oke, di sini ada beberapa announcement yang berbeda ya, yang nantinya akan dibagikan untuk kalian ya, berbeda-beda. Nah, silakan nanti dicari unsur-unsur teksnya yang terkandung dalam pengumuman tersebut. Oke ya? Finish? Finish? Finish. Sekarang tiga kelompok akan mempresentasikan ya hasil dari yang sudah kalian buat tadi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tentang announcement text atau teks pengumuman. Oke. Adapun unsur-unsurnya ada 3, yaitu judul, explain, dan body. Body. Rekor dulu untuk kelompok pertama, kelompok 1, kelompok 2. Selesai sudah presentasi ketiga kelompok untuk hari ini ya. Semuanya hasilnya sangat memuaskan ya. Oke, silakan kembali ke tempat semula. Kita siap-siap. Now
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saripah Daulay, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara, guru SMA Negeri 1 Banda Baru. Kali ini kembali kita berada di kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan observasi, rekan sejawat saya Ibu Rida Mutia SPD, kali ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Nah, di kegiatan pasca observasi ini saya dihadirkan oleh pengajar praktik Ibu Ainul Mardiah MSI, yang merupakan pengajar praktik saya yang akan membimbing saya di kegiatan pasca observasi ini. Nah, langsung saja kita kepada kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Setelah kemarin melakukan pembelajaran sepertinya lebih baik hari ini ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lebih baik. Bu Rida. Jadi kita sini sudah tiba masanya di kegiatan pasca observasi, Ya. di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu mengajak Bu Rida berdiskusi kembali tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Rida lakukan kemarin. Nah, jadi sebelum menyampaikan beberapa catatan yang saya telah adakan kemarin setelah observasi, ada beberapa catatan. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya berikan kepada Bu Rida. Bu Rida bersedia menjawab mungkin? Siap. Siap menjawab ya? Ya. Baik, saya rasa pertanyaan ini terkait kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu Rida lakukan di kelas ya. Ya. Nah, yang pertama Bu Rida, saya mungkin menanyakan tentang perasaan terlebih dahulu ya. Ya. Perasaan selama dilakukannya observasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu Rida setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya berasa lega, ya, senang karena memang kemarin pembelajarannya berjalan seperti yang memang sudah kita rencanakan di kelas. Sudah sesuai dengan rencana Bu Rida sampaikan kemarin sebelum observasi ya, Ya. di pra observasi. Ya. Nah, kemudian setelah saat melakukan pembelajaran kan itu ada saya tuh sebagai supervisor. Ya, Nah, ya. itu bagaimana perasaan Bu Rida ketika ada saya di dalam kelas, Bu Rida sedang mengajar? Yang jelas pertama sekali ya saya merasa gugup gitu ya, karena memang ada yang memperhatikan gitu. Namun saya juga merasa senang karena pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas itu ada yang memantau, sehingga nanti ada masukan positif dan negatifnya gitu. Mungkin nanti setelah observasi Ya. ada feedback balik ya, Ya. untuk perbaikan. Baik. Kemudian Bu Rida, ini saya ingin menanyakan tentang proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ya. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Untuk pembelajaran kemarin, alhamdulillah kegiatan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya susun pada kegiatan pembelajaran. Pembelajarannya itu saya mengambil berdiferensiasi, kemudian bentuk diferensiasinya itu diferensiasi konten Sesuai dengan observasi ya, kemarin ya? sebelum Oke. ini. Kemudian model pembelajarannya itu saya menggunakan PBL. Sintak-sintaknya sudah berjalan ya? Ya, alhamdulillah sintak-sintak pada PBL itu sudah saya terapkan sesuai, mulai dari mengorientasi peserta didik pada masalah, ya pada teks announcement yang saya sampaikan, kemudian tahapan mereka untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selain itu juga memberikan ice breaking kepada peserta didik ya, agar mengembalikan fokus mereka saat berdiskusi. Berarti apa yang Ibu sampaikan di pra-observasi kemarin gitu ya, terkait tujuan pembelajaran, modelnya, strateginya juga sudah sesuai ya dilaksanakan di kelas. Nah, kemudian bagaimana dengan peserta didiknya pada saat pembelajaran itu, Bu Rida? Ya, alhamdulillah peserta didiknya merasa senang saat melakukan pembelajaran, saat pembelajaran itu berlangsung ya. Namun ada salah satu peserta didik itu yang kurang sehat, sehingga mempengaruhi semangat belajarnya. Oh ya gitu ya. Ya, berdasarkan catatan saya juga kemarin juga saya melihat sintak-sintak Bu Rida itu sudah berjalan sesuai dengan model pembelajaran Bu Rida, dan saya juga melihat Bu Rida menyampiri siswa yang sedang sakit tersebut. Saya lihat dia memang lemah sekali ya di kelas itu, sehingga
dia tidak ada semangat untuk belajar. Iya, iya. Nah, ketika Ibu Rida samperin itu, saya lihat dia juga sudah mulai mau bergabung dengan temannya untuk belajar ya. Iya. Baik, kemudian Bu Rida, selain saya ingin bertanya tentang proses yang sudah dilakukan, Ya. kemudian ada hal-hal atau hambatan mungkin ya, pada saat pembelajaran. Nah, kira-kira hambatan apa yang terjadi? Adakah yang terjadi hambatan di sana? Tentu saja Bu, ada. Yang pertama itu kesalahan teknis ya. Seperti kemarin itu padam listriknya, ya, listrik sering mati. Kemudian sehingga pada saat ingin menampilkan media pembelajaran itu tidak bisa terlaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian saya tadi juga sempat terlupa, kemarinnya itu saya juga sempat terlupa menyampaikan penguatan, mungkinnya di situ. Itu hambatannya Iya, gitu ya, iya. terkait teknis proyektornya nggak bisa hidup Iya. karena listrik padam di situ Iya. ya, sehingga medianya tidak bisa tampil di depan layar ya. Iya. Kemudian selain hambatan yang sudah Ibu Rida sampaikan tadi, mungkin ada hambatan lain dari peserta didiknya mungkin gitu? Iya, ada. Yang pertama itu masih ada terdapat peserta didik yang ragu-ragu, mungkin kurang percaya diri ya dalam mengemukakan pendapat mereka. Kemudian mungkin ada juga peserta didik yang kurang sehat sehingga bisa mempengaruhi semangat belajarnya. Oh ya, begitu. Ya, itu juga teramati oleh saya ya. Iya. Ketika saya melakukan observasi di kelas Bu Rida, saya juga melihat sedikit ragu juga kenapa Bu Rida tidak menampilkan media di depan. Iya. Ternyata ada listrik yang padam ya. Iya. Kemudian juga saya juga pas ketika duduk di sebelah murid itu, sebenarnya ada murid yang ingin menyampaikan pendapat, tapi Iya. suaranya pelan sekali sehingga Iya. mereka memang kelihatan tidak percaya diri Iya. dengan apa yang mereka sampaikan. Padahal kalau saya mendengar bisikan mereka itu, apa yang Ibu tanyakan itu sudah sesuai jawabannya, yang pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan Bu Rida. Oke. Baik Bu Rida, nah terkait hambatan yang terjadi tadi gitu kan, kira-kira menurut Bu Rida apa yang menyebabkan hambatan-hambatan itu terjadi gitu, sehingga ada beberapa hambatan yang telah disebutkan tadi, teknis, kemudian dari peserta didik, kemudian dari Bu Rida yang mungkin kelupaan menyampaikan penguatan, begitu kan? Kira-kira apa yang menyebabkan hambatan tersebut? Salah satunya masih kurangnya bimbingan dari saya tentu ya terhadap siswa yang kurang aktif. Kemudian pembagian kelompok yang kurang tepat sehingga ada beberapa peserta didik yang menjadi kurang aktif. Saya kurang memaksimalkan anak-anak mungkinnya di situ. Saya hanya ingin memberikan batasan kepada siapa yang mau saja, ya mungkin di situ. Kemudian sehingga yang lainnya tidak berani mengemukakan pendapatnya. Jadi selain masalah teknis tadi kan di luar kendali saya karena memang tiba-tiba kan listriknya mati. Ya, gitu ya. Jadi penyebabnya itu salah satunya adalah karena Bu Rida berfokus pada orang yang mau saja ya. Jadi tidak memberi kesempatan mungkin ya dengan yang lainnya, cuma menanyakan siapa yang mau saja gitu kan, siapa yang mau berpendapat silakan gitu. Mungkin karena mereka terbiasa berpendapat, yang lain tidak terbiasa berpendapat, alhasil anak-anak ragu begitu ya, kurang percaya diri dan kurang aktif. Baik. Nah, kemudian Bu Rida, jadi itu yang menjadi alasan Bu Rida kenapa peserta didik tidak terlibat ya. Nah, terkait hambatan-hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari yang tadi ya, lupa menyampaikan penguatan, peserta didik tidak aktif, listriknya padam gitu kan. Ada juga mungkin peserta yang sakit, itu di luar kendali kita ya, itu termasuk hambatan. Nah, dari kira-kira dari hambatan tersebut, apa ada solusi yang mungkin dari Bu Rida lakukan untuk mengurangi, meminimalisir atau bahkan menghilangkan semua hambatan yang sudah terjadi tadi? Ya, tentu ya Bu Ipa ya, rencananya itu untuk mengurangi hambatan tersebut mungkin saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik ya. Tapi tidak hanya mungkin, tapi ya harus sepertinya harus seluas memberikan kesempatan kepada peserta didik itu lebih luas lagi. Kemudian dengan cara saya menunjukkan menjadikan anak-anak itu punya kesempatan yang sama ya.
Kemudian untuk masalah kelupaan tadi saya akan mencoba mengatur waktu gitu ya, setiap tahapan dari sintak pembelajaran saya sehingga tidak ada lagi sintak yang terlupakan. Iya, begitu. Karena itu salah satu sintak PBL ya, menyampaikan penguatan itu merupakan salah satu sintak PBL. Kemudian Ibu akan memberikan kesempatan untuk yang lain. Nah, kalau misalnya tadi terkait ini ada satu hal ini, misalnya terkait hambatan masalah teknik tadi, teknis tadi listrik tadi, kira-kira apa yang Bu Rida lakukan tadi kemarin? Karena teknis itu kan di luar dugaan kita kan. Apa yang Ibu Rida lakukan untuk menghilangkan itu hambatan gitu ya? Ya, rencananya pada pertemuan berikutnya nanti saya bisa menerapkan berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi yang telah dilakukan pada pertemuan kemarin. Jadi mungkin itu. Jadi itu ya, berarti itu salah satu rencana juga ya, rencana aksi Bu Rida untuk melakukan perbaikan melakukan perbaikan untuk pembelajaran ke depannya agar lebih baik lagi. Itu bisa dilakukan. Baik, sangat luar biasa Ibu terkait pelaksanaan yang sudah Ibu lakukan kemarin berdasarkan pengamatan saya. Baik, memang secara catatan perbincangan di pra-observasi itu tidak jauh berbeda apa yang Ibu lakukan di observasi ya. Itu sintak-sintak PBL yang sudah juga berjalan. Ibu telah menyampaikan dari tujuan pembelajaran yang sudah jelas. Kemudian Ibu juga telah menyampaikan pembagian tugas sebenarnya sudah jelas, hanya saja mungkin sesuai dengan hambatan tadi kurang pas kelompoknya sehingga anak-anak kurang aktif. Ibu juga sudah menjelaskan hambatan-hambatan yang terjadi dan Ibu juga sudah menemukan solusinya sendiri terkait hambatan yang akan Ibu perbaiki ya, perbaiki. Baik sekali Bu Rida. Terima kasih untuk waktunya Bu Rida, dari mulai kegiatan pra-observasi, observasi, dan sekarang ini kegiatan pasca observasi. Bu Rida bersedia untuk saya supervisi terkait itu. Nah, mungkin itu saja untuk kegiatan supervisi ini Bu Rida. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga mungkin sukses ke depannya ya di kegiatan pembelajaran ke depan gitu ya. Baik, demikian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penggerak yang telah menyaksikan video ini. Semoga ini menjadi referensi bagi Bapak Ibu semuanya dan kita menjadi lebih baik ke depannya. Saya akhiri, mungkin sebelum saya akhiri ada beberapa hal yang ingin disampaikan Bu Rida terkait ini, terkait yang sudah kita lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Saifah Daulay yang telah melakukan supervisi dalam pembelajaran saya kemarin. Dengan adanya supervisi itu, saya bisa melakukan evaluasi terkait proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Dan saya bisa melakukan perbaikan pada kegiatan proses pembelajaran saya di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bu Rida atas sekali lagi waktunya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.